dan juga kesuksesan tetap kita raih. Dan hari ini terima kasih atas partisipasinya. Kita kuliah ya, lanjutan. Tentu kuliah ini untuk memberikan tambahan ya, pengetahuan untuk kita bersama sebagai penambah wawasan dan juga pengetahuan, sehingga nanti pada saat adik-adik selesai kuliah, tamat, maka apa yang diperoleh di kampus bisa menjadi bahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari ini kita mencoba mendiskusikan itu terkait dengan kemiskinan. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan apa itu kemiskinan. Nah, kenapa terjadi kemiskinan? Tentu berbicara tentang kemiskinan ini kan tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Dan pertemuan kita hari ini, pertemuan lanjutan, itu kalau tidak salah ini kalau kita kuliah itu pertemuan yang ke-6 ya, yang menyangkut dengan teori-teori tentang kebijakan kemiskinan. Dan kebijakan yang terkait dengan kemiskinan, tentu kita harus paham dulu apa sebenarnya kemiskinan itu sendiri. Kita harus tahu apa itu kemiskinan. Banyak pendapat yang para pakar mengutarakan kemiskinan itu didefinisikan itu dari sudut pandang yang ada yang sama dan ada yang berbeda. Dan kenapa orang miskin? Nah, ini juga argumen-argumen yang diberikan itu masing-masing. Ada kesamaan dan juga ada perbedaan. Namun kalau kita lihat dan juga kita tarik kesimpulan bahwa inti dari kemiskinan itu sudah jelas adalah ada kata kekurangan. Kurang mampu. Jadi miskin itu karena kurang mampu. Nah, apa aja yang kurang mampu? Berarti yang kita menafsirkan bahwa kurang mampunya masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jadi miskin itu karena kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa ya? Sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Nah, dan pembagian ataupun pengelompokan kemiskinan ini setiap pakar itu ada berbeda-beda sedikit, tetapi sebenarnya intinya adalah hampir sama. Ada yang membedakan kemiskinan yang struktural dan macam-macam. Nah, kalau saya sendiri itu membedakan kemiskinan itu hanya dua. Kemiskinan menurut saya itu ada dua penyebab orang itu miskin. Pertama, orang itu miskin karena memang unsur ataupun faktor ekonomi. Jadi masyarakat miskin itu karena faktor ekonomi. Itu satu. Yang kedua, miskin itu karena faktor non-ekonomi. Jadi saya memisahkan ini jadi dua. Dan ini nanti bisa dilihat secara fakta di lapangan.
Jadi saya coba antara teori dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Jadi bahasa kita di sini kita gabungkan antara bahasa akademisi kampus dengan apa yang terjadi di lapangan. Kalau kemiskinan karena faktor ekonomi, ini sudah banyak yang dibahas, banyak dikaji oleh para pakar, banyak dikaji oleh berbagai organisasi. Ini, tapi kalau yang satu lagi, faktor kemiskinan karena bukan non ataupun bukan karena faktor ekonomi ataupun non ekonomi, ini yang sangat jarang, ya, sangat jarang dikaji, sangat jarang dijadikan bahan diskusi. Ya, kenapa jarang dibahas? Kenapa jarang dikaji? Ini mungkin ya karena ya agak sensitif, sehingga untuk membahas faktor non ekonomi ini memang perlu pemikiran-pemikiran yang dengan cara-cara yang lebih dijaga, ya, karena mungkin lebih sensitif. Kalau faktor ekonomi, orang miskin karena tidak mampu, ya otomatis yang tidak mampu adalah ekonominya. Berarti karena dia eh, tidak punya pendapatan, tidak punya uang. Mana ada orang bisa beli kebutuhan dasar kalau nggak ada uangnya. Ya. Kalau zaman sekarang ya kan kita mau beli beras pakai uang, kita mau nanam padi juga pakai biaya. Nah, karena kemampuan keuangan, maka mereka ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasar? Ya, kandang, pangan, papan, dan pendidikan serta kesehatan. Nah, ini jelas bisa terukur. Dan terkait dengan kemiskinan ini, penyebabnya, dampaknya, ini hal-hal yang sangat fakta di dalam kehidupan di masyarakat, karena memang pembangunan juga tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat, dan tentu untuk mencapai kesejahteraan itu harus menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan. Maka tentu harus ada kebijakan-kebijakan yang tepat, ya. Kebijakan-kebijakan yang tepat bagaimana kemiskinan itu agar bisa dikurangi, ya, diturunkan angkanya, bukan dihilangkan. Ya, beda. Mana ada negara di dunia ini sehebat apapun bisa menghilangkan kemiskinan? Nggak bisa. Ya, karena pertumbuhan penduduk ada. Nah, jadi kita tidak bisa menjamin, manusia itu tidak bisa menjamin orang yang lahir itu ke depannya seperti apa kehidupannya. Maka kemiskinan itu hanya bisa dikurangi, tidak mungkin bisa dihilangkan, ya, menurunkan angkanya. Nah, kalau satu lagi yang saya katakan kemiskinan karena bukan faktor non ekonomi, ini sulit, ini sangat sulit menyelesaikannya karena tidak nampak dia seperti apa. Kenapa saya katakan miskin karena faktor non ekonomi? Karena kalau kita lihat secara material, secara ekonomi, orangnya kaya, hartanya melimpah, harta melimpah, kekayaan luar biasa. Artinya apa? Kalau materinya mungkin 10 keturunan tidak habis. Tapi saya mengatakan itu orang miskin. Kenapa miskin? Karena moralnya yang rusak. Kalau moral rusak, itu kategorinya miskin. Dan itu bisa berdampak kepada semakin memiskinkan yang sudah ada. Dan kita lihat contohnya. Nah, secara
definisi saya mengatakan bahwa kemiskinan non ekonomi itu adalah orang-orang yang tidak taat kepada aturan dan tidak mengikuti dan melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh negara maupun masyarakat. Kalau yang ekonomi tadi memang dia tidak mampu, bukan karena tidak taat. Dia pun ingin berhasil, tapi dia tidak bisa karena memang keterbatasan. Tetapi kalau yang dikatakan non ekonomi, ini orang yang tidak taat aturan. Bisa jadi tidak taat aturan tentang ekonomi, bisa jadi tidak taat aturan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Contohnya siapa? Ya orang korupsi. Orang korupsi ini orang miskin ini, walaupun hartanya banyak. Miskinnya apa? Pola pikir. Hati nuraninya udah rusak. Ya mungkin karena hal-hal seperti ini, mungkin maka jarang dibahas. Mungkin adik-adik juga baru dengar ini. Kok ada pula orang miskin dan non ekonomi? Bisa jadi baru dengar ini disampaikan. Ada rupanya orang kaya jadi orang kaya itu orang miskin. Kalau secara kata-kata sehari-hari, tetapi itulah faktanya. Ya, makanya saya bagikan dua bahwa miskin itu ada dua, non ekonomi dan ekonomi. Ekonomi itu bisa diselesaikan mudah, ya kalau udah sama-sama berjuang bisa. Tetapi yang non ekonomi ini karena berjangkut dengan karakter, pemikiran, hati nurani daripada orang-orang yang ada, ini sulit. Orang koruptor itu jarang ada miskin itu kalau secara materi, banyak hartanya. Tetapi yang miskin adalah hati nuraninya, pola pikirnya yang udah rusak, dan memperbaikinya juga tidak semudah yang menyelesaikan persoalan ekonomi. Contoh, orang tidak taat aturan, otomatis kan orang korupsi kan tidak taat aturan. Atau orang tidak taat di apa, di taat aturan di perjalanan, maupun di kota-kota rata-rata, apalagi di Medan, wah mantap ini. Di Medan ini lampu merah itu nggak ada, yang hijau yang mayoritas. Sehingga kendaraan itu, yang macetnya itu bukan karena banyak kendaraan, tapi karena orangnya kurang, ya bisa dikatakan miskin. Akhirnya apa? Di tengah-tengah kumpul. Kenapa? Semua menganggap lampu merah hijau. Semua jalan. Jadi tidak taat. Itu miskin. Kenapa? Ya miskin non ekonomi. Pemikirannya, ya kesadarannya yang rendah. Apa obatnya ini? Nah ini yang agak sulit. Ya, obatnya sulit ini. Salah satu caranya adalah ya mereka harus dibimbing, ya membimbing dan dibina lagi. Siapa yang membimbing dan membina? Ya mungkin ya kalau di Islam ya ustadz-ustadz itu menasihati dia terus, atau mungkin di agama lain rohaniawan. Jadi apa? Pola pikir, kesadarannya yang diungkit. Bagaimana agar dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu lagi. Karena ini kan tidak nampak, sulit. Kita pikir orang itu hebat, alim segala macam, rupanya perbuatannya perbuatan lebih parah lagi gitu. Makanya kita kadang-kadang nggak nampak ini miskin atau tidak gitu. Tahu-taunya udah bermasalah. Gitu. Jadi kalau kita lihat ataupun berdiskusi tentang kemiskinan, ini tidak akan ada selesainya, ya tidak ada selesainya. Maka di dalam kajian kita ada mungkin adik-adik pernah mendengar lingkaran setan. Yang namanya lingkaran setan ini kan tidak berujung, ya, lingkaran setan. Dan di dalam pembahasan kemiskinan, ini juga ada yang dikatakan lingkaran setan kemiskinan. Nah, ini coba kita lihat, ya. Ada yang dikatakan lingkaran setan kemiskinan. Jadi bukan setan sesungguhnya ya. Jadi ada yang dikatakan lingkaran setan kemiskinan. Nah, ini materi kita.
kita lihat ada lingkaran setan kemiskinan. Jadi ini ada pendapat apa sudah lingkaran setan kemiskinan itu. Ada yang mengatakan bahwa lingkaran setan kemiskinan adalah suatu keadaan yang saling mempengaruhi, di mana dapat menimbulkan suatu negara ataupun seseorang miskin dan akan sulit untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Nah, dia bisa keluar dari kemiskinan. Itu secara definisi. Ya. Nah ini, apabila ada yang ditanya, perjawabannya kan macam-macam. Ini ada jika seorang ditanya apa penyebab ia miskin, dia menjawab, ya karena orang tua saya miskin, Pak. Kemudian ditanya lagi, kenapa orang tuamu miskin? Nah, ini yang bisa berbagai macam jawaban, alasan-alasan. Apa aja, macam-macam. Nah, ada yang mati duluan katanya, tidak punya lahan yang ditinggalkan, macam-macam argumen-argumennya. Ini fakta di lapangan. Nanti adik-adik kalau udah tamat silakan. Apakah yang saya sampaikan ini lari atau tidak gitu. Itulah nanti baru ketahuan, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Gitu. Nah, jadi ini yang dikatakan lingkaran setan tadi, yang tidak ada ujung pangkal, itu tentu bisa dibuat suatu gambaran bahwa kenapa itu miskin. Nah, ini ada berbentuk lingkaran dan dia berputar terus. Lingkaran setan kita selesaikan sedikit, ya. Jadi kenapa miskin? Ya tadi ini yang nampak ekonomi yang nampak ini. Kenapa miskin? Ya pendapatan rendah katanya kan. Kalau ada pendapatan rendah, otomatis daya beli rendah, pendidikan juga nggak tercapai, ya informasi apapun yang kita peroleh ini juga terbatas. Nah, otomatis pengetahuan kita juga terbatas. Nah, kalau udah pengetahuan terbatas, maka produksi rendah. Artinya apa? Kemampuan. Ya. Kemampuan untuk menghasilkan, ya, baik itu pemikiran, kalau dia memang bekerja di pemikiran, apakah itu dia bekerja sebagai tenaga kerja, itu otomatis produktivitasnya rendah, ya karena memang pengetahuan itu sangat berpengaruh kepada kemampuan untuk memproduksi sesuatu. Nah, ujungnya apa? Ya kembali dikatakan miskin. Nah, jadi pendapatan rendah maka akan menimbulkan, ya otomatis kebutuhan pendidikan tidak terpenuhi. Kalau pendidikan tidak terpenuhi, pengetahuan rendah. Pengetahuan rendah, otomatis kemampuan memproduksi rendah. Itulah dikatakan miskin. Nah, satu sisi ada lagi, ya karena tidak punya pendapatan, otomatis tidak punya tabungan. Kalau nggak punya tabungan, bagaimana mau punya modal? Kan sedikit modalnya. Nah, kalau modal kecil, kalau kita berusaha, ya hasil produksinya akan rendah. Jadi berputar. Ya, kalau produksi kita rendah, yang kita jual apa? Kan sedikit modalnya, otomatis yang kita terima juga rendah. Nah, ini lingkarannya seperti itu. Nah, bagaimana juga miskin dilihat dari produksi rendah, ya karena kemampuan rendah, ya otomatis kinerja rendah, ya konsumsi rendah, ya otomatis terkait dengan kebutuhan papan sarana prasarana yang nggak terpenuhi. Nah, kalau rumah yang dasar aja kita nggak ada, bagaimana dengan kesehatan? Tentu kesehatan kita juga akan berpengaruh. Ini juga rendah. Nah, kalau kesehatan rendah, berarti kembali lagi kinerja
rendah. Artinya apa? Kemampuan kita rendah. Mana ada orang sakit, orang hebat berpikir, kan nggak ada. Ya, jadi lingkaran ini tidak ada putus-putusnya, tidak akan bisa berhenti sepanjang manusia itu hidup di dunia ini. Jadi miskin, tidak ada pendapatan, ya, karena tidak ada pendapatan, otomatis tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Tidak bisa kemudian dasar, otomatis dia tentukan pendidikannya pun rendah. Kalau udah pendidikan rendah, bisa jadi pengetahuan kesehatan juga rendah. Nggak sehat, ya penghasilan juga rendah. Akhirnya kembali lagi kemampuan juga rendah. Makanya kemiskinan itu tetap akan terjadi. Nah inilah pertemuan lanjutan yang terkait dengan kebijakan kemiskinan. Nah, bagaimana penanggulangan, bagaimana kebijakan-kebijakan yang perlu diambil agar kemiskinan itu bisa berkurang angkanya, menurun jumlahnya, bukan dihilangkan. Ini bisa kita diskusikan kembali untuk pertemuan berikutnya. Ya. Kalau gitu, yang menyangkut dengan kemiskinan, ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya. Kemiskinan, silakan 1-2 orang, ada waktu, silakan. Ya. Silakan ditanya. Nah, ini Sri Ringo ini berbicara BPJS, itu kan orang miskin tuh. Nah, tanya. Baik Pak, saya ingin bertanya. Apa Pak solusi yang diberikan pemerintah Pak untuk menanggulangi kemiskinan Pak? Apa solusi yang diberikan pemerintah? Iya Pak. Untuk menanggulangi kemiskinan. Apa ada gitu Pak solusi yang diberikan pemerintah Pak? Oke. Terima kasih. Pak. Ya, makasih. Itu kalau di Indonesia, pemerintah juga terus berusaha untuk mengurangi atau menurunkan angka kemiskinan. Karena tujuan negara kita ini kan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, tentu dari awal saya katakan bahwa bagaimana sejahtera kalau miskinnya tinggi. Maka pemerintah berusaha untuk ada istilah penanggulangan kemiskinan. Menurut tujuannya adalah menurunkan angka kemiskinan. Sebenarnya di negara kita ini banyak program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah. Ada yang terkait dengan ekonominya, ada yang terkait dengan kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan pendidikan. Ini sudah dijalankan oleh pemerintah. Kesehatan, ya pemerintah itu mengupayakan bagi orang-orang yang tidak mampu dilayani kesehatan, ya melalui BPJS, ada yang kehidupan sehari-hari, ada pemberdayaan ekonominya, memberikan, ada yang bantuan tunai. Nah, dulu ada juga bantuan beras untuk orang-orang kurang mampu, dan sekarang katanya istilahnya rasta, beras untuk warga sejahtera, walaupun itu yang memiliki adalah yang berhak adalah yang kurang mampu. Ya. Ada yang biaya pendidikan. Jadi sebenarnya banyak program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Hanya saja program-program ini kan sifatnya tidak mungkin selamanya. Jadi ini sebagai support agar ataupun sebagai daya tahan agar ini tidak terperosok lagi gitu. Tetapi dengan melalui bantuan ini, kalau hanya masyarakatnya juga
hanya menunggu bantuan itu aja, itu tidak akan selesai persoalannya. Kemiskinan masyarakat itu tidak akan pernah bisa berubah. Kenapa? Ada yang namanya bantuan itu tidak akan pernah cukup. Ya, bantuan itu kan namanya bantuan. Kan tidak mungkin 1% yang dibantu kebutuhan masyarakat. Nah, makanya pemerintah menalangi, ya, menjaga dengan memberikan bantuan-bantuan agar tidak terlalu kemiskinan itu menjadi semakin terpuruk masyarakatnya. Nah, dengan adanya bantuan ini, maka tentu masyarakat harus sadar, maka dia harus memanfaatkan itu untuk digunakan sebagai penyemangat ataupun sebagai tiang di dalam mengembangkan usaha. Ada bantuan beras, berarti kita tidak perlu beras lagi. Ya, kita cukupkan itu. Nah, biaya untuk beras itu digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain gitu. Jadi jangan tak kemana-mana. Nah, ada dibantu urusan ekonomi, ya gunakan sebaik-baiknya. Kalau ditunggu setiap bulan itu, ya nggak bisa. Itu kan tidak pernah akan berhasil gitu. Nah, namanya bantuan itu adalah sifatnya sementara. Nah, sementara, dan itu pun kan terbatas. Nah, jadi ada banyak ya program yang dilakukan di negara kita. Tentu ini apakah bisa tuntas? Tidak bisa, karena setiap tahun kan yang berubah. Bisa sekali sekarang dia kurang mampu, miskin, tahun depan dia bisa berubah menjadi mampu. Bisa jadi orang mampu sekarang, tahun depan dia berubah menjadi tidak mampu. Jadi terus berputar. Makanya pekerjaan-pekerjaan ataupun tugas-tugas yang melaksanakan pekerjaan terkait dengan program kemiskinan ini bukan gampang gitu. Sulit. Mengungkapkan gampang, tetapi prakteknya di lapangan ini sangat sulit. Karena orangnya bisa berganti-ganti, ya. Yang sudah mampu bisa menjadi tidak mampu, yang tidak mampu bisa berubah menjadi mampu. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Ya memang itulah fakta kehidupan. Ya. Oke, yang lain ada? Ada. Kalau tidak ada, ya kuliah hari ini cukup. Ya. Kuliah hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ya coba nanti dilihat secara nyata di lapangan dan kehidupan yang sesungguhnya seperti apa. Nah, baru dikaitkan dengan bahan-bahan diskusi kita di kuliah ini. Ya. Terima kasih. Kalau tidak ada, kuliah saya akhiri. Dan sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Ya, karena kita kuliahnya juga tidak penuh. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang.